Kali ini kita ingin bahas sektor yang katanya paling potensial di tahun 2026 mendatang. Yaitu apa? Sektor karbon. Nah, dengan adanya carbon credit ini adalah suatu sistem di mana ini akan menjadi lebih fair. Orang-orang yang pakai renewable ini diberikan insentif. Sedangkan yang orang-orang yang memang mungkin lebih pakai yang fosil, itu dikasih namanya disinsentif. Emang bagaimana sih skema dari carbon credit ini? Boleh tolong jelasin dikit gak ke teman-teman ya yang baru tahu? Ya, perusahaan-perusahaan apa yang punya? Ya, let's say mungkin ada waste to energy, atau ada hutan banyak, atau ada membangun pembangkit energi terbarukan. Dan spill sedikit ya. Tahun 2025 itu adalah kesempatan emas untuk kita bisa mulai investasi di pasar modal. Maka dari itu, untuk pertama kalinya, Think akan mengadakan eksklusif 2 days offline workshop di tanggal 30 dan 31 Agustus 2025. Karena kami yakin di tahun 2025 ini adalah kesempatan terbaik untuk kita bisa berinvestasi yang belum tentu akan terjadi dalam waktu dekat lagi. Selama 2 hari tersebut, kalian akan dibimbing langsung oleh beberapa senior analis dari Think untuk menguasai investasi pasar modal. Kalian akan diajarin mulai dari apa itu value investing, kenapa kita di Think tetap pilih value investing, beserta gimana cara kita menganalisa bisnis yang bagus, beserta sektor ataupun perusahaan-perusahaan yang kita rasa sangat menarik untuk kita analisa di tahun-tahun mendatang. So, daftar sekarang karena workshop ini akan kita batasi hanya untuk 100 orang pertama saja. See you di tanggal 30 Agustus. Halo teman-teman, welcome to Chatting. Nah, sama Pak Antoni jauh lagi. Kali ini kita ingin bahas sektor yang katanya paling potensial di tahun 2026 mendatang. Ya, mungkin teman-teman pikir, bank lagi ya? Bukan. Batu bara ya? Bukan. Ya, hari ini kita ingin bahas mengenai sektor yang baru mulai naik daun. Yaitu apa? Sektor karbon. Carbon credit. Karbon dulu. Nah, mungkin I think banyak teman-teman yang nonton di sini pasti belum tahu. Karbon ini apa sih? Ya. Kok lagi rame banget nih? Banyak perusahaan-perusahaan green, you name it ya. Disclaimer dulu, ini bukan rekomendasi beli atau jual saham, ini hanya studi kasus. Ya, kita ngomongin Toba tiba-tiba green, ya kan? Ada carbon credit, hutan-hutan itu tiba-tiba belakangan lagi rame nih. Emang boleh cerita dulu gak sih jauh ke teman-teman yang belum tahu ya? Ini saya memposisikan diri sebagai orang awam nih biar teman-teman bisa tahu karbon ini apa sih? Oke, jadi simpelnya carbon credit ini adalah efek surat berharga nih yang bisa diperjualbelikan. Tapi sebelum itu, kita mundur sedikit, kita mau ceritain ada Paris Agreement. Apa itu Paris Agreement kan? Di 2015, itu kemarin ada kesepakatan antara ratusan negara, kesepakatan global, yang kita sama-sama mau menurunkan emisi global. Ya? Jadi di dunia ini kan lagi banyak yang bilang global warming, pemanasan global segala macam, lingkungan jadi berubah, iklim berubah. Jadi kita sama-sama sepakat, kita mau mengurangi ini, kita mau fight melawan ini. Dengan cara apa? Kita memberikan insentif untuk orang-orang yang mau peduli sama lingkungan. Berarti kan selama ini kan green energy atau pokoknya yang berbau-bau green ataupun karbon ini kan bukan hal baru sebenarnya jauh. Yes. Bener kan? Dari 2020 gue inget banget pas zaman batu bara dari harganya $50 sampai naik ke $400, orang tuh udah bilang green. Tapi kenyataannya belum terlaksana. Iya kan? Jadi I mean adalah apakah carbon credit ini hanya sebuah cerita-cerita omong kosong yang ujung-ujungnya ya nggak bisa terlaksana? Karena coba saya memposisikan diri sebagai orang yang pro fosil nih ya, misalnya kayak ke batu bara deh gitu. Untuk membangun satu pembangkit listrik batu bara jauh itu kurang lebih butuh biaya 1-2 juta dolar per megawatt. Sedangkan kalau kita mau ngomongin ya pembangkit listrik geothermal, pembangkit listrik tenaga air, itu biayanya bisa 3-4 kali lipat per megawatt. Bisa 5 juta, 6 juta, bahkan bisa sampai 8 juta per megawatt. Nah, kenapa orang lebih tertarik bangun yang green ini? Soalnya kan by cost itu jauh lebih mahal. Dan apalagi ini bukan hal baru loh. Emang apa sih dari carbon credit ini? Fungsinya apa? Dia memberi insentif, memberi potongan, yang beli, yang kasih subsidi siapa gitu intinya dengan ada carbon credit ini. Sehingga orang-orang jadi mau tertarik investasi di project yang ramah lingkungan. Oke. Jadi kalau kita tahu ya, negara-negara yang lebih maju, ya misalkan kita ngomong negara di Eropa, itu kan mereka memiliki daya beli yang lebih tinggi. Jadi make sense untuk mereka menggunakan mungkin energi-energi yang lebih bersih. Entah itu renewable dari angin lah, dari surya lah. Tapi bagaimana dengan kita, negara yang mungkin secara buying power ya, untuk energi ini belum terlalu tinggi. Ya kita masih mengandalkan tenaga fosil, ya kan. Selama ini mungkin kalau di Indonesia batu bara, ya kan. Ada negara yang lebih banyak pakai gas. Tapi dengan perbedaan biaya ini, mungkin yang pakai renewable ini lebih mahal, yang pakai fosil ini lebih murah.
itu kan pasti orang jadi, aduh kayaknya males nih pakai fosil ya kan. Kita kenapa harus pakai renewable? Kita kayak akan batu bara misalnya, cadangan batu bara kita banyak, secara biaya lebih murah, lebih make sense untuk kita pakai fosil. Nah, dengan adanya carbon credit ini adalah suatu sistem ya, suatu sistem di mana ini akan menjadi lebih fair. Orang-orang yang pakai renewable ini diberikan insentif. Oke nih, karena kita udah pakai renewable atau yang lebih ramah lingkungan, kita dikasih insentif berupa carbon credit. Sedangkan yang orang-orang yang memang mungkin lebih pakai yang fosil, itu dikasih namanya disinsentif. Kita harus bayar pajak nih, carbon tax misalnya. Kurang lebih begitu. Jadi nanti ruang lingkupnya akan lebih fair. Yang memang lebih peduli, yang lebih pro ini dapat insentif. Yang memang oke nggak apa-apa, belum bisa pakai renewable, pakai yang fosil, ya kita harus sedikit keluar uang. Oke, berarti nanti akan ada semacam kasar kata subsidi silang gitu ya, Subsidi melalui skema yang namanya carbon credit. Jadi perusahaan-perusahaan yang lebih tidak ramah lingkungan, mereka harus bayar sedikit nih ya carbon credit, di mana carbon creditnya nanti bisa digunakan untuk membantu atau menginsentifikasikan proyek-proyek yang berbau green energy. Jadi otomatis biaya-biaya unit economics-nya dari proyek-proyek green tersebut bisa turun karena ada insentif, sehingga mungkin di kacamata investor jadi lebih menarik. Benar gitu ya? Ya kurang lebih begitu. Oke, kalau dari tanggapan saya, I think ini something yang lebih make sense, jujur ngomong, dibandingin dengan 5 tahun lalu. Orang berbondong-bondong green, tapi uangnya dari mana? Tapi dengan adanya skema ini kan membantu menetralisir semua perputaran uang untuk yang batu bara, untuk yang green, semuanya bisa enjoy their benefit. Di satu sisi untuk perusahaan-perusahaan yang kurang ramah lingkungan, mereka juga dapat kredibilitasnya juga, ya kan? Oh, kita lebih mendukung green. Dan I think ada banyak pertanyaan yang teman-teman penasaran adalah, apakah perusahaan-perusahaan biasa itu juga bisa membeli carbon credit ini? Atau hanya perusahaan-perusahaan yang kurang ramah lingkungan? Emang bagaimana sih skema dari carbon credit ini? Boleh tolong jelasin dikit gak ke teman-teman ya yang baru tahu? Supply chain-nya itu penempatannya ada siapa aja sih? Nah oke, sekarang kita coba masuk dulu kira-kira nanti pasar karbon ini bagaimana. Nah kita bedain jadi dua dulu nih ya. Yang pertama adalah pasar wajib ya. Di pasar wajib ini nanti masing-masing industri ada kayak semacam batas atas emisi. Misalkan kita ngomongin sektor energi gitu ya, batas atasnya berapa, nanti sektor lain industri ada batas atas berapa. Jadi masing-masing yang melewati batas ini itu dikenakan diwajibkan untuk membayar carbon credit misalnya. Yang di bawah ini yang mungkin secara emisi lebih rendah itu bisa mendapatkan carbon credit tersebut. Jadi itu pasar pertama, yang pasar wajib. Nah sekarang kita lihat yang pasar kedua, yang pasar sukarela. Di pasar sukarela ini, itu ruang lingkupnya lebih luas. Jadi semua orang yang memiliki proyek hijau, misalkan kita menanam pohon ya, melestarikan hutan, atau kita mengelola sampah, waste to energy misalnya. Banyak sekali ya, jadi ruang lingkupnya tuh lebih luas. Nah dari dua pasar ini, nanti kita akan terus follow nih, kira-kira gimana skema realnya. Karena ini bisa saling silang, atau juga bisa saling putus gitu. Oke. Jadi bisa dibilang untuk carbon credit ini itu nggak harus perusahaan yang membangun renewable energy, tapi perusahaan-perusahaan yang menurunkan emisi. Oke. Jadi buat teman-teman yang mungkin belum nangkep ya, intinya karbon ini kan dihasilkan karena aktivitas industri, polusi segala macam. Ya dengan Paris Agreement mereka mau nurunin polusi, caranya ya ada berbagai macam, ya kan? Satu, udah pasti dari energi yang dihasilkan pakai energi bersih. Itu yang paling obvious ya kan. Kedua, ya, hutan-hutan itu kan juga menyerap emisi. Nah sedangkan karena hutan-hutan ini itu kita belum dikasih insentif, ya banyak banget hutan-hutan yang mulai ditebangin. Daripada hutan dijaga, mendingan dibuat tanam kelapa sawit aja. Mendingan dibuat pabrik aja. Dibuat tambang misalnya. Dibuat tambang segala macam. Iya dong. Ngapain kita pelihara hutan jutaan hektar nggak ada insentifin ya? Nah sedangkan dengan adanya carbon credit ini kan berarti mereka memfavor juga nih untuk orang encourage, coba di hutannya jangan ditebang. Nanti kalau lu nggak tebang, hitung-hitung segini, kalau carbon credit jalan bisa dapat segini loh. Bener gak jauh kayak gitu? Ya kurang lebih begitu. Jadi kita misalkan punya suatu lahan, hutan. Kalau dulu nih kita tuh cuma, tolong dong dilindungi hutannya supaya menyerap karbon, menyerap CO2 gitu kan, pohon gitu kan. Kalau dulu seperti itu kayaknya nggak fair gitu, karena cuma kayak motivasi jatuhnya. Kita disuruh lindungin. Kalau sekarang tuh lebih dari itu. Jadi kita diberikan insentif. Oke, kalau kita melindungi hutan, kita bisa menanam pohon segala macam, kita diberikan insentif.
Dan juga banyak di sektor lainnya, misalkan di sektor pembangkit yang dulu mungkin orang pakai renewable itu mahal. Oke, sekarang diberikan insentif lagi. Oke deh, kalau kita pakai renewable, nanti kita berikan insentif tambahan berupa carbon credit misalnya. Karena memang renewable ini kan lebih rendah emisi. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke. Jadi ruang lingkupnya luas banget nih. Nggak cuman perhutanan gitu ya. Nggak cuma perhutanan, nggak cuman energi. Ntar ada sampah lagi. Pokoknya ruang lingkupnya cukup luas, Jo. Oke, jadi bisa dibilang kita sebagai investor nih ya, di IDX kan ada pasti nih beberapa perusahaan yang beririsan dengan carbon credit ini. Bisa dibilang kalau carbon credit ini beneran jalan ya, which sekarang kan belum jalan nih. Kalau memang beneran jalan, ini bisa jadi game changer dong buat industri jauh. Menurut saya sih iya. Menurut saya carbon credit ini adalah cara yang menurut saya fair ya. Fair untuk banyak orang. Dimana yang sebelumnya ini terdengar omong kosong gitu ya. Ini menjadi lebih make sense, lebih masuk akal untuk orang-orang yang memang mau peduli dengan hal-hal seperti ini. Oke. Iya. Nah, tinggal PR buat teman-teman ya. Kita kasih spill sedikit ya. Coba dalemin ya perusahaan-perusahaan apa yang punya ya let's say mungkin ada waste to energy atau ada hutan banyak atau ada membangun pembangkit energi terbarukan, dihitungin net economics ya. Dan spill sedikit ya. Untuk hutan itu emang apakah semua hutan jauh? Kita ambil contoh misalnya kelapa sawit. Oh, itu kan banyak pohon. Mereka dapat insentif juga nggak? Atau misalnya perusahaan pop kayak Indah Kiat, Cibi Kimia, itu kan mereka punya hutan banyak juga tuh. Itu mereka dapat insentif juga dong. Nah, short answer aja ya. Iya. Nggak semua hutan dapat insentif. Oke, berarti mesti dicek lagi nih ya, hutan apa aja yang kena. Iya. Oke. Tugas kita sebagai investor ya, kita kan ini kan hal baru ya. Kita harus sama-sama follow. Nanti misalkan ada peraturan yang baru dirilis dari pemerintah, dari lembaga terkait. Ya itu tugas kita lah. Sebagai investor, ini dunia baru ya, pelajari satu-satu. Mungkin kalau ada teman ya, kita bisa belajar lebih cepat. Kalau mungkin teman-teman di sini investor yang mungkin lebih suka belajar sendiri ya, itu butuh effort lebih tentunya ya. Makanya teman-teman, kalau mau tahu lebih lanjut mengenai peraturan-peraturan ini, sekarang kan belum jalan nih jauh nih. Tinggal nunggu direvisi. Yang tadi sensor ya, jangan ketahuan. Buat member aja itu perpres berapa ya. Member pasti udah pada tahu. Tinggal kita follow. Yang hutan beneran bisa jualan belum? Yang waste to energy udah jalan belum? Ya, yang energi terbarukan udah jalan belum? Itu perpresnya kan beda-beda. So, I think ya, balik lagi to sum up all of this, I agree sih. Ini skema ini jauh lebih make sense untuk menginsentifikasikan perusahaan-perusahaan yang di-encourage untuk go green. Dibandingkan suruh go green, lebih mahal ngapain bos? Iya kan? Dengan ada ini lebih make sense dan itulah PR buat teman-teman ya. Pelajarin terus, di follow dan I'm sure 100% teman-teman ketika mempelajari sektor baru itu pasti susah. Nggak gampang. Even kita aja pelajarin juga nggak gampang aja kan. Tapi enaknya kita punya komunitas, ya kita di kantor saling berdiskusi, punya people dengan visi misi yang sama, tujuan yang sama, itu akan sangat mempercepat proses perjalanan investasi kita. So teman-teman yang mau tahu lebih dalam mengenai sektor ini, ya kira-kira kenapa kita rasa di tahun 2026 itu bisa jadi sektor yang cukup menarik nih untuk di follow. Itu bisa join 2 days eksklusif offline workshop kita. Karena tahun ini adalah pertama kalinya Ting adain eksklusif workshop ya, hanya untuk 100 orang pertama aja. Klik link di description untuk tahu details mengenai workshopnya. Karena trust me, it will be your best investment di tahun 2025. Thank you teman-teman. See you on the next chatting. Bye-bye.